Alhamdulillah. Amin. Jesse, kamu ke A1 toh, Jess? Iya, Ibu. Yang A1 anaknya ibu semua apa? Enggak semua sepertinya, Bu. Felicitas Siapa bukan aja? anaknya Bu Dede. Hmm? Bukan anaknya ibu. Ya anaknya ibu toh, Jess. Jess tak. Ya. Mohon maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa tadi? Belum? Sudah, Bu. Tidak. Oh iya, sudah. Win, maaf ya, Ibu terlambat. Ibu jamaah di masjid dulu. Ya, sudah Iya, pada Ibu. isaan toh? Ya, nggak apa-apa. Selamat bertemu kembali. Semoga kelihatan nggak, terdengar nggak suara Ibu? Jelas nggak? Kalau nggak, Ibu Jelas, tak Ibu. pakai headset. Jelas, Ya, Bu. Ibu nggak usah pakai headset ya. Eh, Semoga Ananda dimanapun berada sehat semua ya nak ya. Alhamdulillah Bu, Yang sehat. paling Sehat, Bu. yang paling jauh siapa? Apa udah di Jogja semua? A1. Hah? Kok nggak ada suaranya? Sudah, Ibu. Udah di Jogja semua? Nggak ada yang A1 ini, nggak ada yang di luar Jogja? Udah berada kembali ke Jogja semua atau orang Jogja semua? Sudah kembali, Bu. Oh sudah, maksudnya sudah bukan orang Jogja tapi sudah datang ke Jogja ya? Iya, Sudah datang Ibu. ke Jogja ya? Sampun, Berapa Ibu. ya? Berapa jumlahnya? Untuk kelompok A1 ini 9, Ibu. berapa Win? 9. Yang paling jauh dari mana? Yang dari luar Jogja siapa? Saya, Sumatera Bu, sama Kalimantan. Yang Sumatera siapa? Saya Ibu. Ayu sama P, Bu. Ayu sama V. P. P. Aduh, ibu kurang hafal. Ya, nanti padahal ketemu ibu terus ya. Nanti Iya, ketemu Bu. ibu terus ya. Bosan nanti ketemu ibu. Ya, semoga alhamdulillah kalau sudah kembali ke Jogja karena insya Allah akan diadakan apa sebelum Anda offline di tanggal 21 nanti akan dites dulu ya, rapid test ya di kampus ya, gitu. Ya, alhamdulillah kalau anaknya Ibu A1 sudah berada di Jogja, tapi jangan kemana-mana ya nak ya, nanti tidak hasilnya positif ya. Itu tetap kalau Anda keluar tetap gunakan masker, setelah kembali cuci bersihkan diri, cuci tangan, jangan lupa ya nak ya. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke materi apa nak? Pengambilan spesimen ya nak ya. Iya, Ibu. Pengambilan spesimen ya. Nah, karena tadi seharusnya, mohon maaf, Ibu harusnya masuk jam 1, tapi jam 1 tabrakan dengan kelompok lain, maka Ibu minta di jam ini ya, daripada ada kosong. Kan kita boleh ngenul, ya Pak? Ngenil Ngenil, ya, Bu. Ngenil. ngenil. Nggak apa-apa ya, demikian nggak banyak hutang ya nak ya, karena masih bisa offline, kita gunakan waktu sebaik mungkin ya. Baiklah, pengambilan spesimen ini tujuannya apa sih kita melakukan pengambilan spesimen ini, yaitu untuk membantu menentukan diagnosa seseorang, apakah orang itu mempunyai penyakit tertentu ya, dan untuk memberikan terapi selanjutnya ya. Kalau kita lihat sekarang, pengambilan spesimen ini sebenarnya bukan kewenangan kita ya, karena sekarang sudah banyak ahli laboratorium ya, berarti yang berhak melakukan pengambilan spesimen ini adalah tugas para ahli laboratorium, nanti terus dilakukan pemeriksaan di lab. Tapi tidak menutup kemungkinan karena kita sama-sama tenaga kesehatan,
ya kita saling bantu. Kalau memang nanti di bagian kebidanan itu memerlukan untuk segera dilakukan, ya tidak menutup kemungkinan kita harus melakukan pengambilan spesimen ini, terutama pengambilan darah. Karena pengambilan spesimen itu ada 4 ya, kalau tidak salah. Satu, pengambilan spesimen. Spesimen itu cairan, ya. Pengambilan sampel pada tubuh manusia yang berbentuk cairan ataupun apa ya, cairan itu bisa berbentuk berbentuk cair ataupun padat. Yang berbentuk cair contohnya mungkin darah, ya, urin, ya. Terus lendir itu kadang ada yang cair, kadang agak pekat itu ya, lendir. Terus atau sekret, ya, lendir atau sekret, ya. Terus apa yang padat itu kan cairan, tapi cairan padat adalah feces. Terlalu cepat enggak Ibu? Gimana? Tidak, Ibu. Cepat enggak? Terlalu cepat. Kecepatan? Cepat, Ibu. Oh, terlalu cepat. kecepatan. Ya. Takutnya nanti kalian keburu ngantuk atau keburu melihat sinetron. Ya. Senyum benar berarti ya. 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 Pengambilan spesimen itu terdiri dari pengambilan darah, ya, pengambilan urin, cair kan, pengambilan feces, cair tapi padat itu feces, ya. Terus pengambilan lendir atau darah. Lendir atau sekret. Jangan kaget nanti sekret ki opo to? Berarti sekret itu lendir, ya. Lendir itu diambil dari hidung, tenggorokan, atau dari alat kelamin. Paham? Jelas sampai di sini? Jelas belum? Halo? Jelas, Ibu. Ya. Yuk. Jelas. Berarti terus dilanjut. Kemudian untuk tujuannya tadi pengambilan spesimen itu sampel-sampel cairan dari tubuh manusia, yaitu untuk menentukan mendiagnosa penyakit dan melakukan terapi selanjutnya, asuhan tindakan selanjutnya, ya. Adapun untuk pengambilan darah itu, ya, biasanya untuk darah lengkap atau kalau kita mohon maaf kita kebidanan itu kadang emergensi itu diminta untuk mengecek. Jadi kita kadang kalau zamannya Ibu dulu belum banyak ahli laboratorium, dan kalau di PMB atau di klinik atau di apa ya, bukan rumah sakit, kadang rumah sakit pun kalau zamannya dulu awal-awal Ibu kerja itu rumah sakit pun ahli laboratorium itu tidak bekerja 24 jam. Dia hanya bekerja sampai 2 shift. Kalau sudah jam 9 itu kalau nggak kalau emergensi betul mereka dipanggil. Tapi kalau tidak ya nggak ada. Kalau nggak emergensi pemeriksaannya dilakukan besok paginya. Tapi sekarang alhamdulillah sepertinya ahli laboratorium itu sudah 24 jam. Jadi kalau kita membutuhkan tolong periksa, biasanya yang emergensi itu pada pengambilan darah itu untuk menentukan golongan darah, ya. Kita bicara biasanya itu karena tiba-tiba ada perdarahan gawat daruratan yang kemarin Ibu sampaikan kemarin yang materi di darah di patologi itu pasti membutuhkan mengetahui golongan darah, ya. Terus untuk mengetahui anemia HB berapa pada HB si pasien ini, itu biasanya ya, yang emergensi kalau seandainya ahli laboratorium tidak bisa atau harus dilakukan, ya bidan bisa melakukan hal tersebut, ya harus biasanya, karena itu hal yang mudah dan bisa dilakukan, nggak perlu mikroskop, ya. Jadi kalau sekarang, kalau zaman dulu pengambilan untuk mengetahui HB dan HB berapa seorang itu dengan menggunakan HB sehari itu yang kita harus ditusuk di bagian perifer di jari-jari, terus nanti kita sasut. Kadang kalau menyedutnya terlalu kuat akan masuk ke mulut kita, kelar nggak terasa. Nah itu resikonya berat ya kalau pasiennya tidak
komplikasi penyakit lain pas itu menderita penyakit yang menular, ya itulah resiko kita bagi tenaga kesehatan ya. Tapi alhamdulillah sekarang untuk pemeriksaan HB sudah bisa menggunakan stick, jadi tidak perlu kita untuk safety kita betul-betul terjaga ya sekarang. Jadi untuk kalau emergency bisa dilakukan di bagian kebidanan untuk mengetahui kadar berapa dan golongan darah A, B, B atau AB atau O itu bisa ya bisa kita lakukan karena sekarang menggunakan stick. Dan kalau golongan darah hanya mencampurkan 1-2 reagen gitu ya, satu tetes ya. Nah, itu untuk pemeriksaan golongan darah. Sekarang kalau pemeriksaan kita ingin mengetahui golongan darah itu ya, nanti alatnya itu ada objek gelas ya. Ini alat-alatnya dulu ya disampaikan, objek gelas ya, objek gelas itu ya saya rasa sudah pernah melihat ya, kalau mungkin sudah pernah pegang, belum? Ada yang belum tahu namanya objek gelas sama sekali? Ada enggak? Sejenis preparat, Bu. Enggak, objek gelas itu kayak kaca kecil panjang itu kaca. Ya besok pada saat tren mungkin kita punya sebentar yang sebentar, kalau enggak nanti akhir itu menggunakan objek gelas, terus nanti ada cairan ya, terus nanti diteteskan kalau ini golongan kita ambil ambil darah itu sedikit saja, kita tusuk di perifer, terus kita teteskan darah itu di objek gelas itu, kemudian nanti kita kasih dengan 3 reagen itu A, B, O itu nanti kalau jendela kalau sudah diteteskan itu darahnya yang menggumpal, mana yang menggumpal ya itu nanti hanya alatnya untuk pemeriksaan golongan darah itu ada objek gelas, ada reagen itu, dan ada lidi kecil untuk menyampur atau pakai jarum untuk mencampurkan di objek gelas. Nanti sudah bisa dibaca golongan darahnya ini apa. Selanjutnya untuk mengetahui berapa kadar HB sekarang sedang menggunakan tiga alatnya, berarti hanya kita menunduk, kemudian ada stick ya, nanti di tetes darah itu nanti akan kelihatan kadar HB-nya berapa, kan sudah kelihatan ya, kayak pemeriksaan gula darah Mbak ya, kayak ukur pemeriksaan gula darah sekarang menggunakan stick seperti itu. Kemudian untuk pemeriksaan darah lengkap atau darah putih itu kita akan mengambil darah melalui vena ya, melalui vena dengan menggunakan ya, tergantung kita akan mengambil untuk melakukan pemeriksaan apa darah lengkap biasanya diambil darah itu sebanyak 5 cc. Tapi kalau hanya darah putih kita ambil hanya 3 cc ya. Itu untuk pemeriksaan macam-macam ya. Itu alatnya sesuai ya, tergantung kebutuhannya sesuainya. Kalau kebutuhan 5 cc ya ambilnya seperti yang 5 cc, kalau cc ambil yang 3 cc, dan tinggal jarumnya kalau yang 5 cc diganti jarum yang kecil dengan yang besar. Tuh nanti alatnya sepet tourniquet ya, besok pada saat kita offline akan ada penyuntikan ya, pemberian obat parenteral. Pemberian obat parenteral itu salah satunya juga penyuntikan secara IV ya, itu nanti penyuntikan IV itu bisa memasukkan obat atau pengambilan darah sampel ya. Itu alatnya ada tourniquet, spuit, alkohol ya. Kalau butuh reagen agar supaya darah dikirim ke laboratorium tidak menjendal, biasanya diberikan
sedikit serbuk itu untuk anti keobalan, ya itu. Bisa dilanjut atau mau pertanyaan ini yang ada. Halo. Belum ada ya, Ibu. Jelas belum? Ya, tidak terlalu kencang, tidak terlalu buru-buru ya ini. Ya. Terus kemudian untuk pengambilan urin ya. Pengambilan urin tadi yaitu untuk pemeriksaan macam-macam ya pengambilan alat yang spesimen urin itu bisa diambil dengan melalui pasien untuk diminta untuk menaruh urinnya pada saat dia apa, atau yang pasien dengan dipasang kateter polikateter bisa diambil dari sumber kateter dan itu dari urin BPP-nya itu tempat kantong urinnya ya. Itu kita juga akan belajar pada offline, belajar pemasangan kateter ya. Nanti akan jelas di situ. Itu akan tambahkan itu pengambilan spesimen itu ya. Kita ambil melalui kantongnya, atau kalau memang betul-betul harus kita ambil dari kandung kemih, kita bisa menggunakan polikateter atau dower kateter ya. Jadi langsung kita menuju ke kandung kemih, langsung nanti urin itu akan keluar melalui polikateter atau urin kateter tadi. Jadi betul-betul insya Allah belum terinfeksi dari yang lain-lain. Kalau khawatirnya kalau lalu kita ambil pasiennya untuk buang air, kan dia sudah melewati kurva, melewati pupuk ya enggak. Tapi kalau langsung kita ngambil dari kandung kemih dengan menggunakan polikateter atau polikateter lain itu insya Allah masih jernih urinnya, belum bercampur terlalu banyak macam-macamnya itu ya. Itu untuk pengambilan tadi. Pengambilan urin itu alatnya itu dengan menggunakan botol kecil ya, botol kecil yang harus diberi etiket ya, diberi nama dalam botolnya. Ini luarnya itu ditempel etiket yang berisi nama, misalkan dia ada alamat, dikasih nama, alamat, atau dia dirawat di Banggal di mana, tanggal ya, jangan lupa tanggal berapa ya, itu etiket yang harus dipercantum di situ ya. Di luar itu botol kecil saja, karena kita mengambilnya jangan banyak setengah botol kecil itu, nanti ada tutupnya, kita kirim ke bagian laboratorium. Jika kita harus mengambil di dalam urin dekat itu, kita jangan perlu mengambilnya setengah botol saja, jangan lupa diberi etiket. Itu alatnya hanya itu tadi, botol ada tutupnya yang diberi etiket. Pada saat kita mau mengantar atau memberikan ke pasien, jangan langsung tanganan kita, tapi diberikan, kita memberi dengan menggunakan pingo ya, pingo yang sudah diberi etiket. Pasien nanti diberi penjelasan bahwa untuk diminta menaruh urin di botol tersebut ya. Itu terus kalau pada pidana itu kadang kita harus memeriksa itu untuk mengetahui posisi DNA ya, untuk kehamilan tes ya, PP tes ya, ada kehamilan PP tes itu dengan menggunakan tadi urin sedikit, kita dengan menggunakan plastik, kita tunggu sebentar, paling 1-2 menit, 3 menit lah, nanti akan lewat dengan urin itu akan bisa terlihat apakah ini positif atau negatif gitu ya. Jadi pemeriksaan urin itu caranya macam-macam, tapi kalau alatnya hanya itu pinto dan botol itu yang sudah diberi etiket, kita harus langsung melewati kateter polikateter itu yang dengan menggunakan ditambahkan dengan kateter. Begitu. Ada yang ditanyakan? Urin spesimen
itu ya sama, ambil dengan urin, kita mengambilnya dengan menggunakan botol, ya, botol kecil yang sudah dipaket. Kalau yang udah dewasa harus ngambil apa? Biasanya di dalam botol itu diberi kayak karton saja ya, bisa paham ya, kecil itu untuk mengambil urinnya. Mengambil fesesnya. Jadi mengambil fesesnya tidak penuh satu, tidak setengah botol, tapi ambil aja sesuai dengan kebutuhan paling kecil kecil ini. Kecil sedikit sekali yang diambil, nanti akan diperiksa di laboratorium. Kalau sudah jadi nggak perlu banyak-banyak. Jadi mengambilnya dengan menggunakan karet bat itu dimasukkan di dalam botol ya. Mohon maaf tadi semua ditambah dengan sarung tangan ya. Jadi pada pengambilan spesimen itu harus ada sarung tangan ya. Itu dan bengkok, alat untuk pengambilan feses ini. Itu lanjut Bu. Ya, lanjut. Untuk pengambilan tadi seret atau dahak atau apa ya? Apa tadi sekret atau dahak atau lendir itu pada sekarang kan ada apa ya untuk pemeriksaan swab ya, swab antigen. Udah pernah kan lewat hidung? Ya enggak? Pernah belum swab antigen? Nah, itu sebenarnya berarti kita ngambil dari hidung ini ya, ngambil lendirnya ya, itu diambil dengan menggunakan seperti kantong bat itu, kita ambil ya, terus kita dicampur dengan reagen sudah khusus. Besok pada saat offline, maaf tadi ibu enggak bawa, tapi besok lebih jelas pada saat offline ya mbak. Kalau ibu ada di rumah kami tak lihatin tidak jelas ya, besok aja ya, pada saat offline ibu diingatkan ya, kami tahu kayak apa ya. Nanti untuk kalau untuk biasanya diambil dari tenggorokan ini ya, diambil dari tenggorokan, jadi di tengah-tengah apa itu ada kayak sama mandel itu loh, tenggorokan ditutul pas hanya di tengah-tengah itu, tutul pelan sebentar, ambil segernya langsung nanti dicampur dengan reagen ya, ada sudah satu paket itu. Terus kalau untuk pengambilan dahak pada pasien dengan TBC, itu dengan botol sama, menggunakan botol kecil, si pasien dengan bengkok, pasien disuruh ibu atau bapak, siapapun yang ingin diperiksa betul-betul untuk diminta menaruh dahaknya di botol tersebut yang sudah diberi etiket, nanti terus dibawa ke laboratorium ya, nanti akan dilakukan pemeriksaan di laboratorium itu. Terus pada kebidanan ya, biasanya kita ngambil untuk apa? Si sekret tadi udah mengatakan bahwa di alat genitalia berarti untuk apa? Semir atau IVA, untuk mengetahui seseorang itu terdapat atau mengidap CA ya, CA cervix ya. Awalnya CA cervix itu kita melihat di bagian cervixnya ya, nanti dibersihkan lendirnya dulu, baru nanti diberi asam asetat. Tapi kalau pada vaksin itu kita betul-betul mengambil lendirnya mbak, ngambil sekretnya yang ada, nanti ditaruh di objek gelas ya. Besok insya Allah kayaknya ada offline atau enggak ya, itu vaksin itu ya, di patologi kalau tidak salah, di patologi. Seandainya tidak ada offline, nanti coba cari video ya, itu kita ngambilnya di mulut cervix itu, ambil lendirnya. Untuk diperiksa alatnya itu hanya menggunakan bengkok, objek gelas tadi, terus ada sitobras, ada apa ya yang kayak spatula air yang seperti untuk
pengambilan spesimen itu tujuannya untuk membantu menekan diagnosa dan memberikan teliti pada pasien jika belum menjadi pasien atau yang sedang itu belum menjadi pasien masing ya baik di apa ya apa ya secara semester kemarin mengatakan pasien itu ada yang apa sebelum calon pasien atau yang calon pasien itu yang sudah merawat kita yang pasien adalah bisa dijadikan di hidup datang ke kita mengetahui apakah dia terkena CRT atau tidak, dia tipis atau tidak, dia mengikuti penyakit yang lain untuk mengetahui kondisi dirinya. Itu pengambilan itu dari spesimen darah, spesimen urin, spesimen feses, dan spesimen sekret darah atau lendir. Itu ada yang ditanyakan? Belum. Jelas sampai di sini? Apa malah bingung? Oh ya Ibu, selain dalam kebidanan selain penyakit CA itu bisa mendiagnosa penyakit apa lagi Bu? Yang mana? Yang tadi kan Yang yang lendir. Iya, yang lendir Bu. Yang lendir yang Ibu katakan tadi pada saat mana? Yang lendir kalau kita kebidanan kan kita ngambil di serviks ya, mulut serviks. Yang itu atau yang mana? Atau yang yang itu Bu. Itu apakah ada penyakit lain gitu Bu? Apa cuma mendiagnosa CA seperti itu? Ya, sementara untuk mendiagnosa aja Mbak, kalau kita ngambil di sekret di dalam vagina itu untuk mengetahui apakah kalau Pak Iva awalnya kita langkah awal yang sekarang mungkin sering dengar ya, Anda semua sering dengar di IVA dulu. IVA itu diagnosa awal. Kalau dari IVA itu dia dibersihkan lendirnya, dihapus di mulut rahim itu, diberi asam asetat. Kalau di situ sudah muncul ada epitel putih, nanti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pap smear. Pap smear itu untuk mengambil sekret di dalam vagina itu untuk mengetahui CA serviks atau tidak. Sementara itu pengambilan lendir pada serviks itu hanya untuk mengetahui, nanti itu pun nanti dilanjutkan dengan USG Mbak, untuk meyakinkan lagi di USG karena kita tidak langsung satu kali pemeriksaan kayak misalkan IVA sudah dicas bahwa dia CA, enggak. Nanti di pap smear pun nanti dilihat lagi untuk mengetahui dengan di USG kan sekarang sudah canggih ya. Nanti akan kelihatan dia sudah sampai stadium berapa. Untuk sementara itu Mbak, untuk pengambilan itu untuk mengetahui CA serviks atau tidak, pengambilan dalam itu belum ada untuk penyakit yang lain. Ya, karena CA serviks itu kan macam-macam pengambilannya, sementara untuk mengetahui itu salah satu diagnosis dengan menggunakan pemeriksaan itu. Ya, baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Yang lain? Ibu izin bertanya. Sama apa enggak? Ya, Bu. Videonya wajahnya mana, Wid? Izin bertanya Ibu, kalau Enggak apa-apa. Izin bertanya Ibu, kalau misalnya penyakit HIV kayak AIDS itu Ibu apa melalui mulut rahim Bu untuk mengeceknya? Darah. Gitu. Pemeriksaan darah. Saya kira menggunakan lendir. Ya nanti itu kan akan ada keterkaitan semua ya. Setelah dinyatakan HIV nanti untuk mengetahui HIV-nya kalau HIV itu pemeriksaan darah. Dari darahnya nanti akan berpikir mau kita baru kena HIV itu penularannya dari mana? Nanti ketemu nanti di patologi ya nak, ya biasanya ada
pentilnya, nanti khawatirnya sudah kemana-mana ya. Baik Ibu, terima kasih. Itu ya. Ya, sama-sama. Yang lain ada pertanyaan nggak? Gimana? Belum ada, malah bingung atau sudah ada gambaran atau belum sama sekali? Nah, gimana? Bu. Jadi tidur kok Jessy. Arvina, jangan sedikit dong. Kalau masih sedikit tanya, yang belum yang Ibu jelaskan mana, nanti pada saat kita offline, Ibu akan menyentuh sedikit-sedikit, akan menjelaskan bahwa ini loh nak kayak gini, akan Ibu ulang. Gak akan bosan Ibu mengulang. Ya, khawatirnya kalian yang bosan. Alvin, ada yang ditanya nggak Alvin? Jessy, yuk tak ngapalke anak Ibu. Ibu ngapalke anak Ibu, nggak lari. Yuk, Min, siapa aja Min anaknya Ibu Min? Hadir, Bu. Hadir di siapa dong? Oh, ini tak lihat ini seperti ini nak. Nah, ini untuk buat antigen nak. Ini seperti ini dalam ini nanti ada untuk ditetesin kayak PP test. Ya, kayak PP test nanti ditetesin apanya yang tadi kita ambil. Besok tak jelasin lagi pada saat. Yuk sebentar Ibu cari ballpoint. Winda kan PC-nya. Ya Ibu. Apa aja Win? NIM 1 Intan Brahmana Ibu. Ya, Intan. Terus Jessie Natali Jessie Neshela Ibu. Ya, Jessica anak Ibu apa? Yuk. Terus ada Sevia Himawati. Sevia. Ya Ibu. Terus ada Alvina. Alvin, yuk. Ada Farda Marsanda Ibu. Farda. Iya Bu. Yuk. Terus kemudian ada Ayu Wanda Puspita. Ayu kita aneh kurang, yuk, bukan? Yuk, Ayu. Iya Bu. Ayu, yuk. Oh, saya Bu. Oh, tambah nyemplung loh, yuk, aku mau kaget, Ayu, kok bukan? Yuk, habis Ayu siapa, Win? Habis Ayu, saya Ibu. Ya, Win. Win lagi bukan PA-nya Ibu ya, dah, Win. Saya PA-nya Ibu, Bu. Oh ya, Windy kok Winda? Aku jadi kemarin habis nyampe manggil kakak tingkatmu Winda namanya. Ya Win. Habis itu ada Felicitas Ibu, Vera. Siapa Felicitas? Ya, Felicitas Vera Ibu. Panggilannya siapa? Ibu biasanya. Ibu. Yo, aku tak melu Yuk, 9. Lanjut, ada senyum lama-lama Ibu ada Pramudia Ibu. Pramudia. Udah? Cukup ya? 9 kan? Iya Ibu, 9. Iya. Anita, Anita udah. kan sudah. Iya. Anita sudah pamit, jangan dicari lagi. Pamit belum sama kalian? Udah Ibu. Pamit. Ya. Yuk. Ada yang mau ditanyakan enggak? Enggak ada? Jelas? Ibu. Baik. Ayo, ngapa yuk? Boleh diulang nggak Bu yang masalah yang pagi tadi tuh yang cocer bebek yang ngambilnya tuh kayak gimana gitu nah Bu?
sing anu, bentar. Sing anu, pemeriksaan apa spesimen yang sekret itu. Iya, Ibu. Ya, besok tak jelasin aja. Besok insya Allah Ibu nanti gampang lah Ibu pinjam sebentar. Paling Ibu jelasin 10 menit. Maksudnya mengulang itu 10 menit. Biar kalau Ibu pakai coret pakai ini, nanti nggak ada gambarannya. Itu yuk. Ya, Ibu. Iya, Bu. Ya, intinya tak jelasin sedikit. Kalau untuk mengambil sekret di vagina di mulut rahim untuk pemeriksaan pap smear itu dengan menggunakan cocor bebek yang kayak itu loh, spekulum ya, spekulum cocor bebek, spekulum kan ada di patologi ada spekulum cocor bebek dan spekulum spekulum sim. Tapi kita menggunakan spekulum cocor bebek, dibuka habis itu terus menggunakan apa sitobras itu kayak apa ya, pembersih botol apa tapi kecil itu. Sitobras itu kecil, nanti masukkan di apa di vagina, nanti buka gini, kita ngambil dengan memutar searah jarum jam, diputar 9 berapa derajat ya, 100 berapa ya itu, setengah lingkaran, diputar setengah lingkaran, kemudian dibawa keluar, dioleskan di objek gelas dengan hapusan yang terbalik. Kalau kan ada dua cara, nanti dua objek gelas, yang satu menggunakan spatula air itu kalau sendok es krim itu loh, nah aku ngomong nanti mesti langsung ketemu karena es krim ya lah. Nah, spatula air itu kayak sendok es krim itu nanti masuk di mulut rahim, dioleskan, memutar seluruh lingkaran, nanti dioleskan ke arah jarum jam. Tapi kalau menggunakan sitobras tadi berlawanan dengan jarum jam. Nanti untuk memeriksa di laboratorium akan jelas ini akusan dari mana. Karena kalau yang menggunakan sitobras itu harus sampai kanalis cervicalis. Anda mulai belajar anatomi kembali ya, membuka anatomi kembali, karena kalau yang dengan menggunakan spatula air itu hanya di mulut rahim saja, di depan saja. Tapi kalau sudah menggunakan sitobras, hapusannya harus sampai ke kanalis cervicalis, lebih dalam lagi. Jadi makanya hapusannya berbeda. Kalau dengan menggunakan spatula air, hapusannya ke arah jarum jam, ke objek gelas itu ke sana. Tapi kalau sitobras itu terbalik. Jadi nanti akan terlihat, oh ini yang hapusan terbalik dan hapusan yang ke arah sana, dan yang itu oh ini yang lendir dari kanalis cervicalis. Jelas, Ayu? Iya, Ibu. Ya. Yang lain? Fai, ada yang ditanyakan nggak, Fai? Ibu mulai menghafal loh ini. Belum ada, Ibu. Fai? Jelas, Fai? Lumayan, Bu. Jelas nggak, Fai? Lumayan, Jelas, alhamdulillah, lumayan. Intan, Intan, jelas nggak? Halo Intan kemana ini Intan? Kendalanya mungkin, Bu. Intan kemana, Wi? Mungkin sinyalnya, Bu, soalnya Intan. dia di kos. Yang kos Sinyal, Bu. di mana kosnya Intan? Di seberang ring road ada bisa. Tapi sudah balik ya. Tapi tadi ikut nggak Intan? Oh, perasaan sih jauh. Intan Ranungan. Tadi muncul nggak ya Intan ya? Saya mau ngecek berapa yang masuk. Muncul nggak tadi? Barusan mukanya nongol, Bu. Mungkin terpental ya, yuk. Terpental loh, yuk. Sevia, Jesse mau ya terpental loh, Jess. Mana muka Jess?
apa Jessy? Jawab dong Jess. Apa? Jessy lagi. Oh Jessy soalnya orang agak sana mepet juga pojokan gitu. Ya, tapi ya, Hadir. ya, hadir. Udah jelas ya. Alhamdulillah. Pada Ya. oh iki Intan, maaf sinyal. Intan, tolong kalau dengar Ibu Intan, usaha kamu agak keluar kos-kosan sedikit cari sinyal, mungkin keluar di pinggir jalan loh, keluar di halaman atau mepet-mepet, karena saya pernah tanya aja sih anaknya Ibu, tak suruh, coba kamu di jendela, aku gitu. Sayang kan kalau nggak ngikut, ya ini siapa di? Ini anu, pada apa Intan ini? Pada tuh? Ya. Iya dia siapa pada Bu? Iya tak jiwit pengusaha aku lari pada karuan podo ayo wes bida wes baris udah kamu dia kamu kemana kamu sinyal lagi kamu sinyal nggak kamu mana ini pada kamu kemana siapa atau Win kamu pamit Widi Ola, sebentar Ibu, sepertinya kamera saya mati Ibu kenapa orang kameramu mati ngopo nek gue selfie mati lah nggak tahu Ibu nek gue selfie nggak mati ya tapi dengar ya Ola ya pakai laptop ya Rob nah yuk nggak apa-apa ya alhamdulillah ya kalau sudah jelas sementara itu dulu ada tugas nak tugas untuk menambah ya nak ya ini karena 9 tak bagi aja nak sendiri-sendiri kasihan tadi spesimennya ada berapa nak ada 4 ya ada 4 spesimen kan iya Ibu. ya yang 3 orang kan ini berapa 9 nek dibagi 4 berapa 2 Ada yang ada yang 3 ya yang 3 yang anu ya lendir ya yang dahak ya nak lendir spesimen lendir scrap atau dahak tadi yang 3 orang ya yang lain 2 ya gitu yang bagi siapa ya yang bagi terserah lah Ibu manut yang lain 2 spesimen darah 2 spesimen urin 2 spesimen apa tadi terus dahak 3 ya begitu cari ya untuk apa sih pemeriksaan ini cari untuk terus caranya bagaimana alatnya apa tujuannya apa ya untuk terutama tolong kalau bisa yang berkaitan dengan kebidanan tapi sebenarnya kebidanan itu menyeluruh mungkin ada yang penyakit ya kayak urin mungkin untuk mengetahui apakah gagal ginjal atau apa darah juga macam-macam terserah aja jadi nanti sebabnya ya itu tolong kenapa dilakukan pemeriksaan spesimen ini dan tujuannya apa ya ada penyakit apa saja cara pemeriksaan terus alat persiapan alatnya apa cara pemeriksaannya itu tolong itu apa gimana Bu terserah nanti dikumpul pada saat offline nggak kesusu itu ya dikumpul pada saat offline paham lah ingin bertanya keberatan enggak keberatan enggak buat pengumpulannya itu di print atau bagaimana Bu? ya di print dong sayang di print Untuk laporan nggak usah bentuk laporan yang misalnya nggak mau nanti kecapean kasihan jawaban anakku iya yang tadi Ibu minta
jelas. Jadi intinya apa sih tujuannya, kenapa diperiksa, untuk apa, cara alatnya apa aja, cara pemeriksaannya bagaimana, ya itu aja di print ya. Satu tadi yang urin 2 orang, yang itu ya di print ya Ibu. Itu terus tadi saya tambahkan, sebelum kamu melakukan tindakan jangan lupa melakukan inform consent. Sampaikan apa sih, pakai salam, sapa, senyum ya, pakai APD zaman sekarang. Apa sih Bu APD-nya? Ya sekarang kan pakai gaun, pakai masker, handscoon, jangan lupa ya, untuk pelindungan diri Anda. Jadi senyum, sapa, salam, terus menggunakan APD untuk menjaga kita dan pasien dan lingkungan kita. Baru kita habis itu terus menyampaikan kepada pasien Anda siapa, mau ngapain, itu jangan lupa senyum, sapa, salam tadi. Assalamualaikum Ibu, Bapak, saya bidan yang jaga pada pagi hari ini atau siang hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Ini kami akan mengambil darah atau meminta Ibu menaruh urin, atau Anda mau langsung mengambil urin tujuan kami untuk melakukan ini, untuk melakukan pemeriksaan agar nanti bisa memberikan terapi atau pengobatan yang lebih tepat sehingga Ibu bisa segera sembuh. Mohon maaf ya Bu, waktunya menyesuaikan, atau waktunya 5 atau 10 menit. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Begitu, tetap gitu ya. Harus ada komunikasi seperti itu. Jika sudah, terima kasih. Gitu ya Nak ya. Itu caranya. Jangan lupa baca bismillah, setelah selesai alhamdulillah. Bagi yang beragama lain tetap berdoa agar selalu yang apa Anda lakukan bermanfaat, tidak salah. Begitu? Iya, Bu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau tidak ada cukup, wes. Nggak selak ngantuk. Soalnya Ibu udah dari pagi ngadepi laptop dan HP sampai panas. Ibu izin masuk. Ya, apa Wik? Mau ngasih informasi Bu, besok Ibu ada kelas jam 10. Gimana Jam Ibu? 10 apa Nak? Apa? KPKK materinya tentang redemonstrasi pemeriksaan fisik, GCS sama antropometri Ibu. Oh ya. Ya boleh lah, daripada kosong kan? Iya Bu, jam 10. Ya, Bisa Ibu. tapi jamnya jangan dipakai jam 10, diganti Win. Ibu besok itu masih seharian dari jam 8 sampai jam setengah 5 itu masih presentasi. Diganti jam sekian aja. Nggak ada, belum ada kan? Belum Ibu. Nggak apa-apa, tapi jam sekian kita nggak ketemu, tapi jamnya pakai jam itu. Ibu jam 10 nggak apa-apa, Ibu menjelaskan. Tapi jamnya jangan jam 10 ya. Jadi jam segini lagi Ibu, jam 7 lagi. Tapi bukan terus ketemu jam 7, tapi ketemunya kita jam 10, kita online-nya jam 10. Kayak ini kita video apa, pakai link kayak gini jam 10. Ya. Tapi jamnya yang di PTT, di presensi dibuat jam sekian, nanti yang mau presentasikan diingatkan. Bu, kami masuk, jangan lupa ikut presensi. Gitu. Paham? Yang di PTT saya ganti jam 7, nanti Ibu masuknya jam 10 Ibu. Iya. Ya, baik-baik Ibu. Jam 7 nggak masuk, tapi Ibu tinggal presensi, karena Ibu sudah masuk jam 10, karena jam 10 Ibu di kelompok lain, baru tak suruh diskusikan, saya jangan jelasin. Baik-baik Ibu. Biar kalian, karena saya nggak bisa besok kalau jam 7 kita ngaji, kita harus ada pengajian, kita diskusi juga. Iya, jalan. Baik Kita Ibu. Jumat malam. Nggak usah buru-buru, nanti pada saat kita offline nanti itu dikumpul, nggak apa ya. Jadi nggak usah bilang ke kelompok lain, karena setiap kelompok kan berbeda-beda modelnya, berbeda-beda caranya, tapi tujuannya sama, untuk mengetahui, memberikan pelajaran
pelajaran tentang spesimen, ya. Ya, begitu. Mohon maaf, suruh on kamera, foto, jangan lupa ambil foto yuk buat bukti. Nanti tak masukkan di e-learning sayang, dikirim ke ibu. Ayo semua kemana ini? Saya menggunakan 9 orang. Tapi coba sing bisa. mungkin yang Tadi mungkin yang pakai laptop. Nanti yang pakai laptop. Intanmu sama Mas aku laptop. Bisa coba. Nggak Apa? Ayo Vin. Ya, senyum. Sudah Vin. Nanti Vin. Jangan yang jelek Vin. Jangan yang jelek-jelek. Sudah kelihatan semua Vin. Ada yang kurang nggak? Orang kemana? Oh iya deh, pakai ya dia orang. Enggak apa-apa, mau presensi tak? Presensi sudah ibu presentasikan sayang. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Nggak usah nanya presensi ibu. Itu presensinya gimana? Gitu ya. Iya Ibu, Apalagi? izin masuk untuk mata kuliah keterampilan praktik bidanan ini ada itu enggak Bu? Modulnya enggak Bu? Belum selesai. Oh, Baru. RPS udah bikin belum? untuk RPS belum Ibu. Ya nanti tak ini. Kayaknya RPS-nya sudah ada. Sekarang insya Allah bisa selesai diri ini ya. RPS hampir sama dengan modul kan? Hampir ya. Kan bisa dilihat di situ ya. Belum selesai kalau modulnya semua mata kuliah kayaknya karena perubahan RPS pun ada yang belum selesai juga. Sabar ya nak ya. Baik Ibu. Udah ya. Nggak ada yang mau bertanya lagi tuh. Wes disimpan besok kok. Nggak apa-apa kok. Misalkan besok Bu saya mau nanya yang kemarin ternyata ingat saya masih ini. Boleh ya. Ya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan alhamdulillah bagi yang beragama lain. Yang beragama lain ada ya? Si ada Ada Ibu. ya. Nah, bagi yang beragama lain doa menurut keyakinan ya nak ya. Terus kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa ya nak ya. Diberkahi ya. Yuk. Mari kita tutup dengan lafal alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat selalu, istirahat, jangan lupa jangan kemana-mana ya. Anda ya sampai sini kasihan sampai macam-macam. Nanti nggak bisa offline kasihan ya. Assalamualaikum.